Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki setrika, khususnya merek Philips, dari awal sampai akhir. Jadi kerusakan ini mati total. Hampir semua kerusakan yang ada pada setrika terselesaikan dalam video ini. Ada mati, kemudian lampunya tidak hidup, dan setrikanya tidak panas. Setelah saya bongkar, kilas sedikit sebelum nonton video ya. Setelah saya bongkar, ternyata setrika listrik itu elemennya dibuat untuk tidak rusak. Dibuat untuk tidak rusak atau putus. Yang rusak hanya komponen-komponen kecilnya. Yakni komponen thermofuse yang terdapat di dalam bodi setrika. Tapi untuk mengukur atau mengetahui kerusakannya mati total itu harus diurut dari ujung kabel sampai api atau arus masuk kepada elemen. Nah, pada video ini insya Allah lengkap semua cara memperbaiki setrika. Silakan disimak, mudah-mudahan membantu. Inilah alat untuk membuka setrika. Siapkan obeng yang komplit ini untuk membuka bagian belakang, karena bentuk baut yang bagian belakang itu bentuknya petak, sehingga harus ada kepala khusus untuk membukanya. Kemudian ada test pen. Ini saya pakai test pen karena rata-rata kita memiliki test pen di rumah. Kalaupun tidak, harganya itu paling sekitar 10.000 dan ada obeng positif atau obeng biasa. Baik, kita lanjutkan. Sengaja saya mempercepat. Ini buka bagian belakang. Baik, ini adalah bagian yang paling penting, yang cukup penting untuk mengetahui kematian atau mati total pada setrika tersebut. Kita tes dulu kabelnya. Kita tes dulu kabelnya dengan mencolokkan setrika tersebut ke listrik dan menguji kabelnya tersebut dengan menggunakan test pen. Kalau punya multitester lebih bagus, tapi ini karena video ini saya peruntukkan untuk kita yang baru mengenal mengenai peralatan-peralatan elektronik, maka saya pakai alat sederhana saja dulu. Jadi kita tes dulu. Ini salah satu mesti harus ada test pennya hidup. Colokkan listrik, ini hidup. Itu test pennya hidup, berarti kabel yang hidup tadi yang berwarna biru. Kabel yang hidup tadi berwarna biru, berarti kabel biru ini bagus. Ya, yang warna biru tuh kabelnya bagus. Sekarang kita tinggal tes warna coklat lagi. Caranya dengan cara membalikkan cok tersebut seperti ini. Ya, tadi seperti ini, sekarang kita balikkan menjadi seperti ini. Nah, maka kabel coklat apabila diletak ke atas test pen, maka dia akan hidup test pennya. Sementara yang kuning itu kabel ground yang tidak ada hubungannya ke listrik. Nah, lihat kabel coklatnya hidup. Ini adalah kabel ground, yang kuning ini kabel ground untuk mengatasi petir atau sebagai pengaman. Seandainya terjadi yang saya ketahui ya, terjadi petir. Jadi ada dua kabel
dari PLN ini yang coklat sama biru. Jadi kabelnya bagus. Berarti kalau kabelnya bagus berarti komponen berikutnya lah yang rusak dan harus kita bongkar. Kita cabut dulu coknya. Kita buka baut bautnya. Ini adalah bagian yang sering sulit orang untuk membukanya. Kita cukup congkel saja gini, ya, pas, mudah saja. Dan selanjutnya buka baut yang nampak. Nah, bagian inilah yang putus sehingga arus listrik tidak sampai ke dalam setrika. Ini namanya termofuse yang terbungkus oleh kabel, yang terbungkus oleh pipa plastik, pipa anti panas yang ada di dalam plastik ini. Ini kita tarik dulu, jangan lupa ditahan. Nah, ini yang bagian bawah ini harus kita tahan supaya tidak putus. Nah, inilah yang namanya termofuse. Nah, begini cara menggantikannya. Termofuse yang rusak itu tersebut kita potong itu mendekati yang bulat ini, mendekati badannya, supaya nanti mudah kita nyambung untuk yang lama. Nah, gini, ini posisinya seperti ini. Kalau di kuning ini, kalau kita copot ini susah copot, nah itu bisa rusak dan bisa kabelnya lepas. Karena itu mungkin dibuat untuk sekali pakai atau sekali press gitu. Jadi akal kita itu memotong yang mendekati dengan badannya tersebut, sehingga mudah untuk menyambung yang berikutnya. Begitu juga yang dengan yang sebelahnya, kita potong mendekati badan supaya mudah kita menyambungnya. Nah, ini termofuse yang baru. Ini maksud saya tadi. Ya, perhatikan arahnya harus benar, arahnya itu menghadap ke elemen. Ini kan ada kepalanya warna putih. Nah, sekarang kita sambung. Nah, gini. Ini tujuan saya untuk meninggalkan atau memotong yang lama itu mendekati badannya supaya bisa untuk dibuat di pelintir seperti ini. Sebab yang pada sambungan yang warna yang kuningan itu sangat susah untuk dibuka. Ya, saya bengkokkan supaya mudah masukkan pipa kecil itu tadi. Begitu juga dengan yang satunya, yang kaki satunya.
Baik, sekarang kita pasang pipa atau selang anti panas. Oke, pelan-pelan saja. Dan kita letakkan pada bagian semula. Oke, kita letakkan bagian semula. Ya, isinya di sini kita siapkan penahannya. Nah, di sini posisinya. Kita siapkan penahannya. Penahan tersebut adalah lekukan. Lekukannya harus berada pas pada di tengah-tengah badan dari termofuse tersebut, supaya menempel dengan baik pada body atau elemen dari setrika tersebut. Ujungnya kita kupas sudah ujungnya. Yang satu terdapat R dan potongannya harus di bawah R atau di bawah resistor. Akan saya jelaskan pada gambar berikut. Inilah lampu yang terdapat di dalam setrika. Ini lampunya ini. Jadi lampu itu mempunyai dua kaki, satu dan kaki dua. Kaki duanya terdapat resistor yang disingkat biasa disebut dengan R. Nah, untuk menyambung lampu yang baru, maka kita potongnya di sini. Potongnya di sini. Sementara untuk kaki yang satunya kita potong di sini. Nah, ini kan kabel. Ini kan dibungkus oleh plastik, gitu. Oleh plastik. Nah, ini sebenarnya dibungkus oleh plastik. Ini dibungkus juga oleh plastik. Nah, kita potongnya di situ. Nah, yang dikupas adalah yang ini. Kita kupas seperti ini. Saya bikin gambar baru seandainya yang ini ya. Ini plastiknya. Kabelnya itu ada di plastiknya. Ini sisa yang sekarang. Nah, ini sisa kabel yang sekarang. Nah, kita kupasnya itu yang di bagian ini. Bukan dipotong ya, tapi dikupas. Sehingga kabel yang sebelahnya itu jadi hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, gitu juga yang satunya kita buat juga seperti itu. Nah, disinilah untuk melilit
resistor atau lampu yang baru. Sini ibaratkan lampu, ini bolanya, ini dililitkan di sini, ini dililitkan di sini, gitu. Sebelum lilitnya itu kita harus menyiapkan pelapis anti panas. Itu banyak dijual di toko-toko komponen elektronik. Harganya paling 3.000 1 meter. Yang kecil, yang besar sekitar 5.000 1 meter. Inilah pelapis anti panas untuk menyambungkan kabel. Baik, ikuti saja gambar atau video ini.
Baik, untuk memasangnya ini penting juga kita balikkan setrikanya supaya mudah kita menuju lubangnya. Nah, tahap berikutnya juga walaupun sepele tapi penting juga diperhatikan. Ini mengenai pemasangan penghubung antara kabel tersebut. Jadi ini harus masuk lubang ini, harus ada bautnya satu. Nah, posisinya harus seperti itu. Nah, salah satu bagian yang penting adalah memasang pengontrol suhu panas ini untuk setrika. Ini ketika kita cabut ada dua bagian. Yang ini nih, yang ini masuk ke sini. Nah, kita masuk ke sini sesuai dengan bentuknya. Yang ini sebelah bawah, yang ini bagian atas. Nah, posisi memasang pengatur suhu ini adalah yang pendek ini, yang garisnya pendek ini berada di dalam lingkaran ini, sementara yang panjangnya berada di luar lingkaran. Yang pendeknya dia berada di dalam lingkaran begini. Kalau begini. Nah, yang pendeknya di dalam lingkaran. Ini bagian akhir. Kita tes dulu sebelum kita pasang sepenuhnya. Untuk belakangnya kita tes lampunya hidup, baru kita pasang kabelnya, atau kita pasang penutup belakangnya maksudnya. Ini perhatikan, ini ada juga teknik pemasangan. Ini yang ujung dulu kita tekan, Nah, yang ujung dulu, nanti belakang insya Allah ikut. Nah, ini ada pengaitnya, pastikan masuk di sini. Nah, sekira sudah masuk,
paskan yang belakang. Nah, tinggal tekan saja. Itu terakhir hanya tinggal masang baut saja. Masukkan dulu bautnya, masukkan, baru diputar pakai obeng. Baik, demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan membantu Anda dalam mengatasi masalah elektronik yang ada di sekitar rumah Anda. Terima kasih telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.